Perkenalkan, nama saya Doni Rivaldo, saya utusan dari GPIB Bukit Benuas Balikpapan, dan puji Tuhan sekarang sudah semester 7. Untuk jabatan yang dipegang saat ini, saya sebagai mentor di Asrama Putra. Kalau untuk sekarang sudah 2 periode, dan harapan saya juga ke depannya menjadi seorang pendeta di GPIB. Here I stand. Kalau latar belakang keluarga saya itu banyak suku, dari bisa dibilang suku MM. Kalau ditanya suku MM itu apa, ya Manado, Mamasa. Dan sedikit tentang keluarga saya, ada juga yang Islam, ada juga yang Katolik, ada juga yang Protestan. Kalau untuk kenapa saya pilih ke Protestan, ya ini menyangkut soal iman sih, lebih kepada Tapi kesana. sebelumnya pernah kok, selain Protestan itu pernah. Sebelumnya saya Katolik. Mungkin kenapa saya pindah dari Katolik ke Protestan itu, yang pertama itu pilihan dari diri saya sendiri, dan yang kedua ya tujuan saya juga ingin, seperti yang sudah saya bilang, saya ingin menjadi pendeta. Jadi ya saya harus punya pilihan untuk eh, pindah ke Protestan. Ya, kenapa saya ingin masuk sekolah teologi? Tetap konsisten di awal bahwa saya ingin jadi pelayan, jadi seorang pendeta. Untuk ya tujuannya yaitu untuk pelayanan. Karena awalnya juga saya pernah mengikuti sebuah ibadah di tempat saya gereja di GPIB Bukit Penuas Balikpapan. Itu ada salah satu pendeta berkhotbah di jemaat sana, itu mengatakan bahwa masih banyak eh, yang belum terjangkau, bahkan tempat-tempat yang memang membutuhkan seorang pendeta. Ya, jadi salah satu keinginan saya juga tuh termotivasi juga dari situ. Sederhana saja pengalaman terbaik saya sebagai mahasiswa hingga sampai di semester ini, ya bisa keluar di Kemalino dan menjadi pelayan firman di sana. Di depan dosen. Nah, ini kan beda suasananya. Depan dosen yang memang sudah Wah, pas lebih jauh kegiatan apa ini? pengalaman. Buat apa ini? Dan itu pada saat kegiatan pelaporan hasil praktek jemaat. Wah, Dan memang ya itu menurut saya pengalaman paling. Kalau waktu itu saya khotbahkan tentang pemazmur, menjadikan pengalamannya itu bukan sebuah hitung-hitungan begitu, bahwa ini seberapa banyak yang saya dapatkan, tetapi dia jadikan sebuah pengalaman-pengalaman yang ia lalui hingga dia mencapai sebuah hasil. Itu bukan dia jadikan sebagai inilah yang dia banggakan seberapa banyaknya, tapi yang justru yang dia banggakan adalah dia kemudian membawa semua hasilnya itu dan menjadikan itu sebuah pemberian dari Tuhan. Kalau pengalaman yang kurang menyenangkan sih, itu waktu saya sakit. Sebenarnya, tapi nggak bisa dikatakan semua pengalaman saya waktu saya sakit ini ada juga hal positifnya. Tapi sejauh ini, ya waktu saya sakit, karena wah, itu di situ saya sadar rupanya ketika kita sakit itu kita sangat-sangat membebankan orang lain. Dan yang kedua, biayanya sangat mahal. Dan disinilah saya sadar waktu itu kesehatan itu mahal. Kalau sakitnya waktu itu ya apa ya? Saya lupa, toraks, dibilang toraks. Ya, tapi puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Dosen, dosen terbaik. dosen terbaik di kampus STFT Intim, kalau dari saya banyak. Tapi ya, Jangan paling apa sekali. ya Ya, tapi banyak. siapa? Dan memang kalau sejauh ini yang saya yang menurut saya, tapi bukan berarti yang lainnya tidak baik ya. Tapi yang menurut saya ini itu
Yang pertama Bunda Lydia. Satu saja. Bunda. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena saya suka dari gaya kepemimpinan dari Bunda Lydia. Karena bayangkan sosok perempuan itu menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang. Dan Bunda membuktikan bahwa perempuan bisa jadi pemimpin yang memiliki teladan yang baik. Harapan saya ini menyebutkan ini bahwa mahasiswa yang potensinya jadi guru ataupun pendeta. Harapan saya sebelum mengucapkan ini ya, ini kata-kata saya juga kembali ke diri saya. Jadi yang pertama itu yang berpotensi untuk jadi pendeta di jemaat ya, pasti jemaat lah. Itu pertama guru agama dulu. Itu Komang. Alasan? Ya, karena saya juga mengamati, alasan saya juga mengamati ya, menilai juga. Itu saya lihat memang dia orangnya telaten ya, bisa dibilang telaten, dan saya juga sedikit tahu latar belakang dari keluarganya, dan dia memang juga pernah jadi teman diskusi saya untuk bisa dibilang arahnya yang menimbulkan juga motivasi-motivasi dalam diri saya. Jadi memang dia salah satunya juga. Kemudian yang jadi pendeta belum ada sih. Tapi ada sih, maksudnya kalau dipikirkan kembali, saya pikirkan kembali, kupikir-pikir lagi, ada sebenarnya. Tapi perempuan ini kan. Ya perempuan sih, tapi bukan berarti laki-laki nggak ada ya, ini perempuan. Jadi perempuan ini namanya Anne. Kenapa? Karena saya waktu pengalaman saya pertama itu waktu ketemu waktu saya ketemu dia, dan pada saat itu dia juga memimpin sebuah ibadah dan saya mengikuti, dan itu dia ibadah angkatan, dan saya waktu itu hadir dan mengikuti, dan situ saya bilang wah ini sudah bisa penilaianku bilang wah ini salah satunya dari ya ini khotbahnya bagus, kemudian bagus dalam kategori bahwa bisa dimengerti dengan baik begitu. Untuk kami yang mendengarkan, mungkin salah satu penilaiannya itu. Oh ya, ini kalau saya sih sebenarnya harapannya ke depan itu saya mau dikenal sebagai pendeta apa. Kalau saya yang memang dari dulu ya sudah saya bayangkan bahwa saya seperti pendeta Gilbert. Jadi ada banyak channel YouTube-nya, sering kemana-mana, keluar-keluar, maksudnya keluar Indonesia begitu. Maksudnya tetap di Indonesia, tapi wilayah-wilayahnya itu kemana-mana begitu. Ya semoga tercapai. Amin. Amin. Kalau prinsip hidupku sendiri bahwa dalam hidup ini itu tidak bisa kita berhenti gitu. Maksudnya terus dalam hidup ini adalah sebuah proses perjalanan panjang. Jadi tidak ada kata menyerah. Ayat emas, ini sudah sangat sering saya ucapkan, dan bahkan teman angkatanku sudah tahu semua dan sudah hafal. Ya, yaitu ayat emas saya Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Thank you. Okay. Thank you.